semuanya, balik lagi sama aku Kak Putri RI. Nah, di video materi kali ini kita akan fokus belajar tentang soal cerita yang mana dia masuk ke dalam salah satu jenis soal di TIU atau tes intelijensi umum. Nah, soal cerita itu ngapain? Jadi dia nanti akan mengasah kemampuan kita dalam menganalisis nih permasalahan yang disediakan. Nah, tugas kita adalah menawarkan atau memberikan solusi dari pertanyaan atau permasalahan yang ada. Jadi nanti teman-teman, kalau di soal cerita, itu agak sedikit berbeda kalau semisal kita bandingkan dengan mungkin deret angka ya. Kalau deret angka kan ya udah dia fokus ke deret aja. Terus kalau semisal di figural serial, dia fokus figural serial aja. Tapi kalau di soal cerita dia bisa mengandung beberapa materi-materi yang lain di dalamnya. Nah, di antaranya apa? Ada jarak kecepatan waktu. Ada perbandingan. Perbandingannya juga ada dua nih. Ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Yang berikutnya ada persentase untung rugi teman-teman. Ada juga bunga, modal, persentase bunga, ada aritmetika sosial dan juga ada debit aliran benda cair. Apakah hanya ini aja? Enggak dong. Ada kemungkinan materi-materi yang lain juga bisa diikutkan. Yuk kita coba nomor 1. Nah, di sini dikatakan Jasmine bekerja di sebuah pabrik tekstil. Ia akan bekerja pada jam 08.00 sampai jam 16.00. Yang artinya dia bekerjanya adalah selama 8 jam. Dengan upah per jamnya 24.000. Loh, berarti nanti upah totalnya berapa? Upah totalnya ya, itu kita dapat 8 jam kali 24.000. Kira-kira berapa? Kita dapat adalah 192.000. Nah, kalau misal dia kerjanya adalah setelah jam 16.00 atau mungkin bisa kita katakan sebagai jam lembur, itu nanti upah tiap jamnya 28.000 teman-teman. Dan ternyata hari ini Jasmine dapat upah totalnya berapa? Upahnya adalah 276.000. Oke, biar gampang ini kita sebut upah A, yang kedua adalah upah B. Nah, karena kita kan mau tahu ya dia kerjanya berapa jam, karena yang ditanyakan adalah selesai jam berapa. Otomatis kita harus tahu nih upah dari dia lembur itu berapa. Ini mudah, berarti kita bisa sebut dengan upah lemburan itu sama dengan 276.000. Ini kita kurangkan dengan 192.000. Kita dapat 84.000 aja. Nah, kalau total jamnya berapa teman-teman? Total jam lembur itu adalah upah lemburan dibagi dengan upah lembur tiap jamnya. Kita dapat 3 jam. Maka nanti si Jasmine akan selesai bekerja dari kita tambah 16 tambah 3 adalah jam 7 malam atau 19.00. Oke, sudah aman ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sepertinya akan mudah. Yuk, yang nomor 2. Sinta baru saja membeli sebuah jaket dari sebuah toko online. Namun ketika jaket tersebut sampai, ia merasa tidak cocok dan berpikir untuk menjual jaket tersebut pada temannya. Nah, ia menjualnya itu 120.000. Ternyata kalau dijual segitu dia rugi 20%. Nah, rumusnya gimana? Oke, jadi kalau untuk mencari harga modal sama dengan 100% dibagi 100% dikurangi dengan persentase rugi dikali dengan harga jual. Nah, berarti HM sama dengan ini 100% ya. Tadi kan rugi 20% teman-teman. Berarti nanti yang bawah sisa 80%. Kita kali 120.000. Nah, kalau yang bisa disederhanakan silakan disederhanakan. Jangan terlalu rajin karena waktu kalian sangat terbatas. Yuk kita kurangkan, kita bagi dulu. Nah, jadi 100% sama 80% jadi 5/4 kali 120.000. Kita bisa sederhanakan lagi. Ini kan 12 dibagi 4 itu 3 ya. Maka 30.000 kali 5 adalah 150.000. Jawabannya pilihan yang C. Nah, kalau yang ditanya HJ berarti apa ya? Sudah, nanti tinggal yang ini dibolak-balik aja, dia masuk ke sebelah kiri.
Oke, aman teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, lebih hati-hati lagi dipahami step by step dan juga rumus apa yang kita pakai. Yuk silakan. 5 kg salak dan 2 kg jeruk dapat dibeli dengan harga 96.000. Ini bisa kita tulis gini nih. 5 kg salak tambah 2 kg jeruk. Nah, ini sama dengan 96.000. Sedangkan yang kedua adalah 3 kg salak tambah 1 kg jeruk. Itu berapa? 54.000. Yang ditanya apa teman-teman? Yang ditanya 2 kg salak tambah 1 kg jeruk. Nah, ini gampang. Ternyata teman-teman selain bisa menggunakan cara eliminasi ataupun menggunakan cara lain yaitu substitusi, silakan kalian pelajari dulu pertanyaannya. Ini ada 5S, 3S, 2J, 1J. Ternyata nih kalau kita kurangkan dapat 2S tambah 1J loh. Dia sama dengan apa yang harus kita cari di awal. Ya udah tinggal kita kurangkan aja. 96.000 dikurang 54.000 kita dapat adalah 42.000. Jawabannya yang C. Nah, jadi gitu teman-teman, tidak perlu kalian harus pakai eliminasi terus atau mungkin harus pakai substitusi. Jadi yang penting kalau kalian udah tahu jawabannya, tahu cara cepetnya, pakai aja. Karena di sini tidak mengikat harus pakai cara A, B, C. Mau pakai Z boleh, Y boleh, apapun terserah, yang penting jawabannya tetap sama ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, Galang dapat menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dalam waktu 90 menit. Gimana caranya? Oke, berarti kan si Galang ini dari kota A ke kota B. Waktunya adalah 90 menit. Nah, kecepatannya 120 km per jam. Sedangkan si Wawan ini dengan perjalanan yang sama ya, berarti A ke kota B, waktunya 150 menit. Yang ditanya kecepatannya berapa? Ayo gimana teman-teman? Nah, intinya kan di sini berarti kita harus tahu dulu ya jarak yang ditempuh, atau mungkin kalau mau pakai perkalian silang juga boleh. Nah, berarti kecepatannya si Wawan adalah berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Jadi kalau semisal seperti ini kita bisa menggunakan perbandingan berbalik nilai ya. Karena perbandingan berbalik nilai berarti kita harus tahu mana yang ditaruh di bawah, mana yang ditaruh di bagian atas. Oke, jadi kalau semisal gini, kita bisa taruh yang 90 itu di bagian atas teman-teman. Karena kan perbandingan berbalik ya, yang harusnya K itu sejajar sama 150, ini kita balik. Jadi si kecepatan Wawan adalah 90 per 150 kali 120 km per jamnya. Nah, ingat ya, bisa disederhanain, silahkan disederhanain aja teman-teman. Oke, yang pertama adalah ini 0, kita coret. 12 dibagi 3 adalah 4. 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, 90 bagi 5 berapa? 18. 18 kali 4 adalah 72 km per jam. Kita dapat jawabannya pilihan yang B. Ternyata tidak sesusah itu ya soal-soal di soal cerita. Yang penting tahu permasalahannya, tahu informasi yang kita butuhkan, dan tahu apa yang perlu kita hitung dan apa yang tidak perlu untuk kita hitung. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ardian baru saja menyempuh perjalanan mudik ke kampung halaman. Ia berkendara pada pukul 08.00, kecepatannya adalah 100 km per jam. Nah, dia istirahat dari 10 sampai 10.30. Artinya dia berkendara 100 km per jam dari 08.00 sampai 10.00. Nah, dia berarti selama 2 jam teman-teman. Dengan ini waktu ya, kecepatannya adalah 100 km per jam. Nah, ternyata yang berikutnya kan dia ada waktu istirahat. Waktu istirahatnya itu di 10.00 sampai 10.30. Berarti dia istirahatnya adalah 0,5 jam. Karena dia istirahat otomatis kecepatannya 0 ya, 0 km per jam. Nah, setelahnya dia melanjutkan perjalanan berarti 10.30 sampai 13.30, artinya dia jalan selama 3 jam, kecepatannya adalah 80
kilometer per jam. Yang ditanyakan jarak ini gampang banget. Ingat, rumus jarak itu apa? Rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Atau mau dibalik, jarak adalah waktu kali kecepatan juga boleh. Nah, berarti ini jarak total teman-teman ya. Jarak total adalah si waktu yang pertama itu berarti 2 jam kali 100. Terus nanti ditambah dengan 0,5 kali 0 tambah dengan 3 kali 80. 2 kali 100 adalah 200, 0,5 kali 0. Apapun dikalikan dengan 0 jawabannya adalah 0. Yang berikutnya 240. Maka jarak yang ditempuh oleh Ardian adalah 440 km. Jawabannya yang B. Oke, aman teman-teman ya. Nah, itu tadi beberapa contoh soal dan pembahasan tentang soal cerita. Kalau misalnya teman-teman butuh latihan lagi, silakan dikerjain aja soal-soal yang ada di aplikasi dan jangan lupa untuk ikutin live kelasnya. Kalau misal ketinggalan, tenang, ada rekamannya dan untuk filenya juga bisa teman-teman download aja di aplikasinya. Nah, intinya kalau di soal cerita, teman-teman harus fokus apa? Fokus apa yang ditanyakan, fokus apa yang diperlukan sehingga nanti teman-teman tahu info yang harus dipakai dan tidak perlu dipakai. Karena nggak jarang teman-teman ada informasi yang dia ditampilkan tapi sebenarnya nggak perlu. Nah, itu kadang salahnya kalian hitung semua padahal itu tidak perlu diikutkan. Oke teman-teman, sepertinya sudah cukup ya kita membahas tentang soal cerita. Nanti mungkin kita bisa bertemu di video-video yang lain dengan materi-materi yang berbeda. Bye-bye. Setiap langkah lebih dekat jadi rasa nyata. Dengan bimbingan terbaik, cita-cita tercapai. Menjadi ASN, masa depan lebih cerah. Tak perlu ragu, kami siap membimbing.